Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja. Kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi adik-adik sekolah minggu dimanapun kalian berada. Apa kabarnya? Saya berharap adik-adik semua di dalam keadaan baik-baik saja di tengah pandemi virus corona yang menimpa bangsa kita. Nah, pada pagi hari ini meskipun kembali kita tidak bisa berkumpul bersama-sama, tetapi biarlah firman Tuhan yang terus menguatkan setiap kita, firman Tuhan yang terus kita pelajari sehingga kita menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, sebelumnya kita berdoa. Bapa di surga, sungguh kami bersyukur pada pagi hari ini kami masih bisa menyaksikan video firman Tuhan. Meskipun kami tidak bisa bersama-sama berkumpul di gedung gereja. Tuhan memberkati setiap kami, berikan kami pengertian, pemahaman, supaya kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Nah adik-adik, dalam satu kelas ada seorang anak nih yang selalu saja dicuekin, selalu diejek, selalu dibully oleh teman-teman sekelasnya. Bahkan tak jarang ia juga mengalami kekerasan fisik. Kira-kira kenapa seorang anak ini sangat dibenci oleh teman-temannya? Oh, ternyata dia ini adalah seorang anak yang taat, patuh kepada gurunya. Dia tidak neko-neko, dia tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan gurunya. Dia menjadi anak yang patuh, yang taat. Tidak seperti teman-temannya yang lain. Dalam kelas mereka nyontek. Kalau tidak ada guru, mereka paling ribut. Lalu kemudian, mereka melawan dan lain sebagainya. Tapi anak ini tetap dia taat, patuh. Sehingga karena kelakuannya demikian, orang-orang atau teman-teman yang menganggapnya, kamu nggak bagus nih, kamu tidak ikut dengan kita. Sehingga dia dibenci. Tapi ia tidak peduli. Ia tetap memilih menjadi anak yang hormat kepada guru. Nah, adik-adik tahu tidak? Di dalam Alkitab juga ada seorang yang bernama Daniel. Nah, Daniel ini ada di dalam pemerintahan Raja Darius. Nah, Daniel ini adalah seorang pemimpin yang diangkat oleh Raja Darius di dalam kerajaannya. Lalu kemudian Raja Darius memperhatikan, Daniel ini adalah orang yang setia. Daniel ini adalah memiliki roh hikmat yang luar biasa. Di dalam pekerjaannya, ia sungguh-sungguh melakukannya. Ia setia mengerjakan apa yang dipercayakan kepadanya. Nah, melihat itu, Raja Darius berpikir, aku akan mengangkat Daniel ini menjadi pemimpin atas seluruh kerajaanku, atas seluruh negeriku. Karena dia senang dengan pekerjaan Daniel, dia senang Daniel juga bekerja jujur, setia, sehingga Raja Darius berkata, aku akan mengangkat dia menjadi
menjadi pemimpin atas seluruh kerajaan. Oh, ada orang yang mendengarkan ini. Wah, ketika orang-orang pejabat-pejabat yang lain mendengarkan keinginan raja ini, mereka kaget, mereka tidak suka, mereka iri hati. Oh, masa Daniel akan memimpin kita? Oh, tidak boleh. Sehingga apa yang mereka lakukan kemudian? Mereka mencari-cari kesalahan Daniel. Oh, mereka mencari apa saja kesalahan yang mungkin diperbuat Daniel sehingga itu akan menjatuhkan dia dan tidak jadi diangkat jadi pemimpin atas negeri itu. Wah, selidik demi selidik mereka selidiki, tetapi nyatanya mereka tidak menemukan kesalahan apapun yang diperbuat oleh Daniel. Karena Daniel ini sekali lagi dia setia. Ia tidak lalai dalam mengerjakan tugasnya, dan jika mereka tidak mendapatkan kesalahan yang diperbuatnya. Lalu kemudian ada seseorang yang berkata, oh, kalau begitu hanya di dalam ibadahnya kita temukan kesalahan Daniel. Kira-kira kenapa begitu? Karena mereka melihat Daniel ini adalah orang yang taat beribadah kepada Tuhan, orang yang selalu berdoa kepada Tuhan, menyembah kepada Allah setiap hari. Seketika orang-orang ini ingin menjatuhkan dia dan mereka tidak menemukan kesalahan apapun, lalu mereka berkata, oh, saya ada caranya. Daniel tahu tidak, dia tetap menyembah kepada Allahnya. Dia berdoa kepada Allahnya. Lalu kemudian mereka rapat, pejabat-pejabat ini rapat, lalu kemudian mereka pergi ke Raja Darius. Oh, Raja Darius kata, ada apa? Lalu mereka mengatakan begini, oh Raja, keluarkanlah satu perintah. Perintah apakah itu? Kalau dalam 30 hari ada seseorang yang mengucapkan permohonan kepada dewa atau kepada orang lain kecuali kepada raja, maka orang itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Wah, Raja Darius mengiyakan perintah atau saran dari pejabat-pejabat tinggi ini. Lalu kemudian setelah menyetujuinya, lalu perintah ini disebarkan ke seluruh negeri. Lalu kemudian kira-kira apa yang dilakukan oleh Daniel ketika ia mendengarkan perintah ini? Mari kita buka Daniel pasal 6 ayat yang ke-11. Dikatakan demikian, Daniel 6 ayat 11. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 hari sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Nah, adik-adik, meskipun Daniel mendengarkan perintah ini, oh, secara manusia, nanti kalau saya memuji Tuhan, nanti kalau saya berdoa kepada Tuhan, lalu kemudian orang-orang menangkap saya, saya dimasukkan ke dalam gua singa. Singa itu mengerikan tidak? Pasti sangat amat mengerikan, takut. Masuk ke gua singa diterkam, lalu kemudian mati. Tapi Daniel tidak. Dia tidak takut sama sekali. Alkitab mengatakan dia tetap berdoa memuji Tuhan 3 kali sehari, seperti yang ia lakukan sebelumnya. Nah, adik-adik perhatikan, meskipun ada ancaman, meskipun ada risiko yang harus dia terima, kalau dia tidak menurut dengan perintah yang disampaikan oleh raja, dia tidak takut. Dia berkata, aku harus tetap setia, taat beribadah kepada Tuhan. Saya tidak takut ancaman apapun, saya tidak gentar apapun, saya tetap
berdoa memuji Tuhan. Adik-adik, lalu kemudian bagaimana kelanjutannya? Ketika ia sedang berdoa, berlutut memuji, berdoa kepada Tuhan, orang-orang yang iri hati tadi menangkapnya, bergegas menangkapnya, lalu kemudian bawa ke hadapan raja. Raja, engkau yang melanggar perintahmu, ini dia Daniel. Mendengarkan itu, raja sangat sedih sekali. Orangnya yang sayangi, melanggar perintahnya, tapi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Ya harus menjalankan perintahnya. Orang yang melanggar harus dimasukkan kemana? Ke dalam gua singa. Lalu kemudian Daniel dimasukkan ke dalam gua singa. Pertanyaannya, apakah singa menerkam Daniel? Adik-adik, Alkitab mencatat tidak. Allah mengutus malaikat untuk menutup mulut singa sehingga tidak terjadi apa-apa kepada dia. Besoknya raja melihat, Daniel, apakah kamu masih hidup? Daniel berkata, aku masih hidup, aku tidak mati, Allahku menolongku. Raja sangat senang sekali. Lalu kemudian apa yang dilakukan raja? Orang-orang berkhianat tadi, orang-orang yang berlaku curang jahat tadi, raja berperintah masukkan mereka ke dalam gua singa. Istri mereka, anak-anak mereka masukkan ke dalam gua singa. Dan apa yang terjadi? Singa menerkam mereka, bahkan meremukan tulang-tulang mereka dan sampai mati. Adik-adik, apa yang perlu kita pelajari dari kisah Daniel? Yang pertama, Daniel itu adalah pemberani yang tidak takut apapun. Meskipun dia harus menerima risiko, tetapi yang memilih, aku mau tetap percaya, taat kepada Tuhan seumur hidupku. Yang kedua, dia juga tidak malu untuk tetap setia kepada Tuhan. Meskipun orang-orang dalam zaman itu tidak taat, tidak menyembah kepada Tuhan, Daniel tetap menyembah. Dan dia tidak takut, bahkan sehari dia 3 kali berlutut berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita juga menjadi anak-anak yang seperti Daniel. Meskipun dunia sekitar kita jahat, meskipun orang-orang mengejek kita, tapi kita menjadi anak-anak yang berbeda, yang berani berbeda dengan anak-anak yang lain. Untuk apa? Untuk tetap taat kepada Tuhan, hormat kepada Tuhan, berani dan terus mengiring Tuhan seumur hidup. Maukah begitu? Biarlah kita boleh menjadi anak-anak yang setia mengiring Tuhan. Amin.